Jadi kita sekarang ngomongin yang mas-mas sih. Biar ada otak lah. Balik lagi kita udah di part 3 ya. Dulu jangan bosan-bosan nonton kawan-kawan. Di balik seorang mahasiswa, seorang yang punya identitas, Riba, kita kedatangan owner ya, founder, pendiri Lorong Pustaka yang pernah kita bahas di podcast yang sama Mas Fari ya. Lorong Pustaka ini punya cita-cita yang paling mulia. Makanya kita di tim Awayeras juga kita salut banget. Makanya kita pengen tahu nih tujuannya dari Mas Dilo sama Mas Fari ini kan founder kan ya, dari Lorong Pustaka dengan tujuan yang paling mulia. Yang paling mulia itu membantu semua orang di kaum tertindas ya kan. Dia nunjukin baju dia gini, pas yang dia bahas kan ya, langsung buka gini. Pendidikan kaum tertindas. Gokil. Sebenarnya tujuannya apa tuh buka ini tuh Mas? Sebenarnya itu bentuk dari sebat dulu ya. Sebat. Iya. Sebenarnya udah lama ya kita ngerencanain hal-hal kayak gini tuh ya. Sebenarnya dari awal masuk kampus, bentuk keresahan gue pribadi kebetulan gue nemu partner yang pas lah gitu kan, yang bercerita bla bla. Ini bukan partner ya gitu. Ini partner. Salah satu partner terbaik lah, awas. Partner ya. Ya, ada beberapa kawan-kawan. Gini katanya sialan. Enggak cuma dia doang, ada beberapa kawan-kawan yang bisa gue sebutin nama-namanya lah. Orang-orang keren semua lah pokoknya. Untuk keresahan gue aja kayak awalnya gue kayak mikir gimana ya kalau misal gue pengen baca buku tapi gue tuh nggak ada akses buat dapetin buku itu, entah dari materinya atau entah mungkin sekarang bisa ada kan bisa lewat internet apa segala macam gitu kan ya. Jadi masalah aksesnya ke sini kan kita nggak tahu nih kapasitas kuota seseorang tuh kayak gimana. Niat awalnya gue bukan di ranah kampus tapi di ranah daerah-daerah terutama di domisili gue awalnya tuh kan. Akhirnya gue masuk, gue ngumpulin orang, tapi gue ngeliat keadaan di kampus gue sendiri, oh kayaknya ini perlu diadain nih, buat faktor perbanding aja. Lahan basah nih. Iya kan, lahan basah nih kan. Faktor perbanding aja, kadang kalau lu sambil baca tuh kan gak pengen sebat gitu kan, ngerokok, ngopi. Ada emang perpus, tapi kan gak bisa sebat sambil ngopi gitu kan. Kadang bisa bebas, iya bisa bebas. Kadang juga ada orang yang ngebaca tuh harus fokus, kadang harus sambil dengerin lagu. Iya. Kan ada beberapa orang kayak gitu, makanya gue pas kayak faktor pembeda itu sebenarnya cuma buat ya wadah kreativitas orang-orang aja. Jadi semua mahasiswa kumpul diskusi bla 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 bla, nemuin kompulsi eksekusi jebretkan asik gitu kan, mantap kali lah. Tapi ini sih gua si Fari pernah ngomong moto apa itu ya. Yang apa tuh coba yang membaca atas nama Tuhan, menulis untuk keabadian dan melawan untuk sebuah perubahan. Nah itu sebenarnya filosofinya dari mana tuh? Maksudnya timbul pikiran untuk menuangkan kata-kata yang paling keren itu dari mana tuh? Iya, sebenarnya kan dari awal pembentukan ataupun awal kita ngebuat Lorong Pustaka tuh emang kan tujuannya untuk mewadahi lah ya buat semua teman-teman yang ingin mengakses ilmu siapapun itu dari manapun itu, silakan kita memberikan wadah, memberikan akses. Tapi paling tidak karena gimana ya, gue juga gak bisa lepas dari nilai-nilai religi gitu di hidup gue. Makanya segala sesuatu ataupun segala aktivitas yang kita lakukan tuh paling tidak harus menyebutkan nama Tuhan. Iya. Paling tidak kita mau kemana ataupun kita mau ngapain, paling tidak kita berdoa lah, menyebutkan nama Tuhan gitu, dengan menyebutkan nama Tuhan. Nah maka dari itu gua kepikiran tuh, wah kayaknya kalau kita baca tuh harus menyebutkan nama Tuhan juga. Jadi kita, ya udah, gua punya ide bahwa ini tuh membaca atas nama Tuhan. Jadi kita sebelum membaca itu harus menyebutkan nama Tuhan dulu, membaca atas nama Tuhan. Dasari dulu dengan dasari dulu. Dan yang kedua kan menulis untuk keabadian. Dalam artinya kan kita bisa ngelihat nih penulis-penulis yang ada sekarang bahwa karya-karyanya tuh
tidak habis dimakan zaman, tidak habis dimakan waktu. Karya-karyanya itu abadi sampai sekarang. Jadi ilmu-ilmu ataupun hal-hal yang dia tuangkan dalam bentuk karya, membawa itu apapun, salah satunya tulisan, itu tuh abadi sampai sekarang bisa digunakan. Maka dari itu yang kedua tuh gua bilang menulis untuk sebuah untuk keabadian, dan yang terakhir itu melawan untuk sebuah perubahan. Kenapa harus melawan untuk sebuah perubahan? Hal-hal yang terjadi hari ini tuh jangan sampai meninabobokan kita semua. Dalam artian meninabobokan kita dalam artian kita hanya berdiam diri gitu. Diskriminasi, kekerasan ataupun yang terjadi kepada diri kita, kepada masyarakat sekitar kita tuh jangan sampai meninabobokan kita. Kita tuh diem aja gitu, tidak melakukan apa-apa gitu. Makanya kita harus melawan untuk apa? Untuk sebuah perubahan yang lebih baik ke depannya. Makanya dari itu kenapa Lorong Pustaka tuh kita labeli membaca atas nama Tuhan, menulis untuk keabadian, dan melawan untuk sebuah perubahan. Kayak di situ itu cita-cita yang pengen paling tidak gua sama teman-teman, dan itu harapan yang bisa kita capai lah bareng-bareng gitu. Tapi itu dari 3 kalimat itu muncul dari pikiran lu sendiri apa berdua nih? Apa lu udah pikirin dulu terus lu ngomong dulu ini sebenarnya keren gak sih? Nah, sebenarnya gua mikirin kan, nah gua lempar lah ke teman-teman, ini gimana nih kalau kayak gini, dan teman-teman pada setuju ya, udah itu bagus, udah. Dan kalau untuk melawan untuk sebuah perubahan, sebenarnya gue dapat ide juga. Jadi itu Pak Bem lah ada waktu itu, kakak kita semua juga, dia bilang cobalah tambahin kata-kata yang agak sedikit melawan gitu kan. Gue melawan untuk apa, kata gue masih bingung, gue harus melawan untuk apa ini. Kepikiran lah melawan untuk sebuah perubahan, karena kita harus memberikan sebuah perubahan yang lebih baik ke depannya kan. Tuh. Berarti Mas Dilong kayak ngerasa orang ini cocoknya sama gue nih buat nyatain tujuan gue, nyatain harapan gue. Maksudnya dengan adanya Lorong Pustaka ini, orang ini nih cocok nih. Lu lihat dari mananya nih biar maksudnya? Sebenarnya gue ketemu Pak hari ini kan udah dari semester 1 itu udah ketemu, ngobrol ya ngalor ngidul lah dengan apa segala macam, dan yang gue rasa interest minat gue tuh hampir sama lah sama dia. Ya mungkin berbau-bau konspirasi apapun segala macam, dan sebenarnya di kampus ini termasuk dadakan. Besok nih masuk, gua connect lah kan, ada suatu grupnya juga kan. Besok lorongan buka lapak baca gitu kan. Terus bawa buku lu, bawa buku gua seadanya aja. Ya akhirnya gua dengan ada buku seadanya paling cuma berapa buku ya? 15 atau berapa? 15 sampai 20 ya. 15 sampai 20-an awalnya. Sedikit banget awalnya. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu ya mungkin gua agak bilang gua konsisten juga ya, mungkin ya buka teruslah setiap minggu ya, cuma sekali atau 2 kali, dan syukurnya juga ada yang naruh lah, bahkan ada yang donasi, dan akhirnya sekarang udah kekumpul hampir sekitar 100 buku. Total. Dan gue kebetulan tahu juga Lorong Pustaka ini di mana. Lorong Pustaka ini, lorong ini sebenarnya di depan banget ya. Jadi Fakultas Hukum sama Rektorat itu lorongnya tuh dia naruh buku di situ, dan banyak sekali teman-teman yang mampir situ. Kadang kan semua orang aksesnya lewat situ. Jadi tempat yang strategis banget ya. Tapi gue kemarin kan sekali bilang tujuannya kalau ini udah bisa gede, maksudnya udah bisa melebar kemana-mana, dia pengen buka pasar ini ya, pasar gratis ya di depan ini. Iya. Berarti udah pernah ngomongin berdua tentang pasar gratis ini atau? Sebenarnya hal-hal ini tuh udah kita omongin jauh-jauh ya, dari semester sebelumnya tuh kita udah ngobrol, kita bikin Discord segala macem, ngobrolin tentang apa sebenarnya ide yang bakal kita lakukan ke depannya. Dan kan gue gak mau kuliah kita tuh gak mau ya udah kita kuliah beres bulan, dalam artian apa sih yang bisa menjadi pembeda kita sama yang balik lagi ke identitas kan, apa sih yang bisa menjadi pembeda kita sama yang lain. Makanya gue memikirkan ide yang kayaknya kita harus awalnya buka lapangan deh. Cuman tapi dari ide-ide itu juga karena kita kebanyakan ide, awalnya itu bingung mau siapa yang mana dulu nih gitu kan. Awalnya juga kita bingung. Makanya ya sebenarnya yang Lorong Pustaka ini termasuk dadakan banget ya kan. Udah daripada di sini numpuk gitu kan, jalan aja dulu gitu kan. Makanya ya, awalnya cuma ada 15 buku gitu kan. Jalan akhirnya sering berjalannya waktu bertambah yang
gua harap sih ini ada respon-respon positif juga dari audiensnya gitu. Jadi itu cuma sebatas buat mewadahi kita bareng-bareng loh, nggak ada branding atau apapun ya. Ini ya kita wadah bareng, diskusi atau segala macam, karena kampus itu kan ranah kita berdiskusi gitu kan, biar hidup gitu kan. Kalau misalnya ada mahasiswa teman atau senior apa mahasiswa ini lah, nah bilang gini ke lu berdua kayak, ngapain sih lu buku-buku kayak gini? Emang untungnya apa? Yang ada juga anak-anak di sini juga cuma nongkrong doang kagak baca. Itu respon lu gimana tuh? Buat orang kayak gitu. Kalau respon gue pribadi sih gue bodo amat ya, karena berarti pasar lo bukan dia. Iya. Walaupun seenggaknya cuma ada satu orang yang mampir baca, gue udah seneng banget. Berarti secara gak langsung gue mewadahi dia loh gitu kan. Karena berarti dia sangat excited dengan ini walaupun dia mampir baca gitu. Ya seenggaknya gak baca dah, berarti nanya, Kak, ini bukunya dijual. Seenggaknya berarti dia kan kayak tertarik gitu kan. Tertarik untuk mendatangi kita. Udah masuk perangkap itu dikit. Iya, kan perangkap tuh kan. Walaupun belum Iya. Nilai-nilai penasaran dulu orang-orang, akhirnya kan, oh enggak ini buat dibaca apa segala macam, akhirnya ya walaupun cuma ada, mungkin responnya masih sedikit satu dua ya. Yang gua harap sih kesadaran ke depannya ya mungkin baik lagi sih di bacaan itu kan semua orang punya interestnya masing-masing. Mungkin kenapa orang nggak berhenti di gua atau nggak baca, karena buku yang gue sediakan masih terbatas, jadi nggak ada interest dia yang di situ kayak gitu. Nanti orangnya sendiri. Iya. Jadi buat lu yang nonton nih, buat lu yang nonton anak-anak Pakuan, kalau misalnya lewat lorong, kalau emang nggak minat baca, nggak usah komen, itu aja ya kan? Karena orang-orang ini tuh dia buka buat semua orang, siapa aja. Bahkan gua kemarin bilang emang ini buat mahasiswa doang, tapi jawab mereka bukan mahasiswa, masyarakat, siapapun itu boleh, karena secara pendidikan kita Indonesia ini masih terbatas, gitu kan? Banyak yang dia nggak ngerasain pendidikan itu kayak gimana, apalagi sampai jenjang kuliah. Makanya dengan adanya lorong pustaka ini, gua dengar kemarin pengen ngerangkul orang-orang ini lah. Ya, kita memberikan akses lah kepada semua orang siapapun dimanapun untuk bisa merasakan apa itu pendidikan, bisa merasakan apa itu ilmu. Mungkin impian kecil dari kawan-kawan juga, wadah kecil di lorong pustaka ini mungkin suatu impian yang agak berjalan panjang lah. Ketika kita sudah berkumpul, otomatis kita punya domisili masing-masing dengan buku yang udah numpuk, syukur-syukur kan suatu saat nanti kita bisa pecah di daerah masing-masing. Jadi nggak ada istilahnya ya, kita dari kampus kita bekali kita masing-masing, pasti ada anggaplah domisili yang sama lah gitu kan dari dua orang itu komunitas sendiri lagi di daerahnya masing-masing ya gitu. Jadi pendidikan itu ya hal ya kita kan nggak bisa dipungkirin harus meminta pada yang di atas terus gitu kan ya. Kita juga seenggaknya mungkin ini bisa jadi pantikan kecil buat mereka, ternyata ada juga orang-orang yang sadar ya kayak gitu. Ya makanya kenapa di kemarin gue nunjukin itu pendidikan untuk kaum tertindas ya, karena sadar bahwa pendidikan kita tuh masih sangat kurang. Makanya kenapa kita membuka ini ya, dimulai dari mahasiswa. Jangan maksudnya mahasiswa aja ini pendidikannya masih acak-acakan, makanya kita pengen membenarkan dulu dari dalam baru nanti. Kan kemarin gue sempat bilang bahwa kalau misalnya di dalam sudah sukses, maka kita akan keluar. Kita akan keluar. Nah, kembali lagi nanti kan ada yang berdomisili. Kita ingin membuka kelas-kelas mewarnai, kelas membaca, kelas menulis, edukasi kan, kelas membaca, kelas menulis, kelas menghitung untuk adik-adik di luar sana gitu yang belum terjamah sama pendidikan ataupun belum punya kemampuan secara ekonomi untuk mengakses pendidikan. Makanya kita pengen berbakti di situ gitu, supaya semuanya mendapat pendidikan yang merata gitu. Ini hal mudah sebenarnya yang gak gampang dibuat banyak orang, yang gak gampang dilakukan banyak orang, karena bisanya kita bikin lapak baca buku masing-masing, siapa aja bisa, cuman ini kan mudah, cuman mau lakuin itu karena yang paling sulit itu karena kesadaran, pikiran juga beda, jadi membuat orang-orang itu nggak mikir kalau ini tugas yang, karena gini loh, ada kata satu pepatah dia bilang langkah pertama lu itu menentukan langkah akhir. Maksudnya di mana orang tuh mau usaha, orang yang usaha motivasinya buat dapat duit aja berhasil ini, apalagi buat ngebantuin orang banyak, toh masa nggak berhasil gitu kan? Ini kan cita-cita yang emang nggak gampang tapi mulia banget ini. Sulit ya. Cuma yang pada
akhirnya harapan gua dan kawan-kawan seenggaknya sekalipun baik lagi menulis untuk keabadian. Mungkin gua gak menulis dengan kawan-kawan, tapi gua menyediakan lapak baca lorong pustaka ini. Ketika entah gue yang pergi lebih dulu, entah kawan-kawan gue pergi lebih dulu, atau member-member yang udah pergi lebih dulu, tapi lorong pustaka ini masih ada. Wah, harapan gue tuh kayak gitu. Jadi seenggaknya gue meninggalkan suatu ijazah di lorong pustaka ini, dimana sekalipun gue mati, gue gak bakal dilupakan karena ada lorong pustaka ini. Kan berarti ini apa? Lu berdua kan yang sama teman-teman pasti angkatan kan? Nah, ketika lu udah punya planning belum kayak oh ini junior yang bakal lanjutin misalnya, kan kita bisa aja datang ke kampus misalnya apa-apa. Cuman kan ya ada yang mahasiswa di situ yang masih mahasiswa kan. Kalau misalnya kita udah lulus, ada nggak anak-anak yang baru masuk lu sini biar lu belajar ini biar nanti ntar gua nggak ada lu yang lanjutin ini. Ya, sekarang mungkin kita belum mengeksekusi hal tersebut ya, tapi emang kita udah ada rencana, ada gambaran untuk membuka open volunteer buat teman-teman siapapun untuk sama-sama ngerawat lorong pustaka ini, baik nanti adik-adik tingkat ataupun siapapun yang berkesempatan untuk ataupun ingin mendedikasikan dirinya tuh buat lorong pustaka, nanti kita buka ruangnya buat itu ya. Kita pun nggak selalu selamanya ada di kampus kan ya. Ini apa ya, gua kemarin tuh pas selesai dia kan sempat ngomong lorong pustaka kan, dia sempat ngomong pustaka, dan gua sama tim Mawayeras tuh sampai kita bakal bantuin sebisa kita, entah kita nyumbangin buku, entah kita nge-expose lorong pustaka ini ke bawa ke media gitu kan. Karena gua kita bukan gua sendiri, kita kan media kan, punya tim sendiri. Kita lihat dari sekitar berapa kampus ya di Kota Bogor ini, untuk mahasiswa kan banyak banget. Belum pernah ada mahasiswa yang buka lapak baca yang kita selidiki misalnya ya. Jadi ini hal unik yang perlu kita bawa ke ranah-ranah media ini loh. Maksudnya secara intelektual, secara edukasi, biar semua orang bisa merasakan. Ya. Tapi sebenarnya kalau mungkin dari lapak baca itu mungkin ada beberapa, cuma yang baik lagi gue lagi sama kawan-kawan sebisa mungkin kita konsisten. Mungkin di luaran kampus juga ada yang buka lapak baca, cuma karena lihat audiensnya kurang, mereka jadi apa sih gue buka lapak baca juga gitu kan. Itu salah satu ini yang bikin orang kadang-kadang seperti ini tuh. Iya, kita pun saling menguatkan satu sama lain ya. Ya udahlah, gak apa-apa, kita buka aja dulu gitu kan. Awal pun kita gitu kan, kayak yang pas zamanan masih 15 sampai 20 buku tuh nggak ada yang baca, ternyata ya mahasiswa ini pada gak minat baca gitu. Padahal kita tuh ingin meningkatkan taraf baca gitu kan, apalagi anak mahasiswa fakultas hukum gitu kan, yang paling tidak rajin baca lah. Ternyata nggak ada yang baca. Ini ya kecil hati juga awalnya, bakal panjang gak ini, bakal konsisten gak ya, karena emang bisikan-bisikan dari luar tuh satu katanya konsisten, Iya, itu yang susah. Nggak usah apapun itu harus konsisten. Karena kan di saat kita di bawah itu kita bakal lanjut atau kita bakal mundur kan, karena hal-hal itu tuh yang bikin kita, kenapa lapak baca di luar tuh sekarang udah jarang, karena itu ketika mereka emang ada di posisi paling bawah, posisi di bawah tuh nggak ada yang baca, nggak ada yang interest ke mereka, dan mereka memilih untuk mundur. Itu yang Kalau misalnya ya ada teman-teman, ada anak-anak yang nggak sekolah, nggak kuliah, ataupun teman-teman yang di Pakuan, sama universitas yang di Kota Bogor, di Jakarta, dimanapun di seluruh Indonesia, ada pesan-pesan dari lorong pustaka sendiri buat nyampein ke mereka. Pesan-pesan tersendiri ya, mungkin quotes aja kali ya. Quotes aja kali ya. Mungkin dari gua, cuman ikan mati yang berenang mengikuti arus, tapi kita bukan ikan, kita kan manusia. Ada orang yang ngerti, ada orang yang kagak ngerti apa nih. Ya, penafsiran itu bebas. Karena ya gue gak mau mematikan kreativitas masing-masing orang. Terserah mereka memahaminya apa. Sekalipun tersesat ya gak masalah kalau menurut gue, karena lebih mudah
memberitahu orang yang tersesat dibanding memberitahu orang yang kayak, gue udah jalan yang lurus nih. Nah, Gitu ya. sulit. Jadi kita salut banget sama teman-teman ini, Caster Talk. Pertama, jadi buat lu semua yang pengen tahu lorong pustaka di mana, itu tempatnya di Pakuan ya. Iya. Di Pakuan. Di lorong. Pokoknya tahu, bilang aja lorong. Udah pasti orang tahu itu lorong. Jadi masuknya nanti ada di sebelah kiri. Iya. Lorong pustaka, bukunya di bawah. Teman-teman bisa baca, itu gratis. Iya. Dan menimba ilmu, gak pernah ada yang minta menuntut biaya dari teman-teman semua. Mungkin Kita aja ubah habit kan. Iya. Kalau misal kawan-kawan ada yang buku-buku nganggur gitu, Nah. ya intinya udah gak kebaca lah, mungkin bingung nih mau dikemanain daripada dibuang, bisa taruh di kita gitu kan. Awareness juga pasti. Boleh. Pasti kita kasih buku Iya. ke situ, masukin ke situ. Iya, mari kita lakukan perubahan gitu. Kita ubah habit kita. Mari kita rajin membaca gitu kan. Karena yang menolak perubahan itu hanya kuburan. Mari kita berubah bersama-sama. Itu quote of the day. Segmen kali ini kita bahas tentang lorong pustaka, itu cita-cita yang paling mulia teman-teman. Dan nanti jangan skip dulu karena nanti kita akan muncul lagi di part keempat, ini pembahasan yang paling serius.